luasan tanah dari 11 sertifikat itulah 1,8 hektar. 70 juta. 70 juta yang dibeli tahun 2017, yang kemudian 75 juta. ya, jadi diganti sekarang hanya 26 juta 500 ribu. Penggunaan ganti untung terkait dengan pembangunan PKB ini mempergunakan dana PEN, ya, yang mana semangatnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca COVID. Tapi kenyataannya adalah justru penurunan kesejahteraan yang berakibat pada PT Adimurti, di mana PT Adimurti ini adalah menampung 100 orang tenaga kerja. Dengan adanya pembangunan atau pembebasan tanah ini, 100 orang yang tadinya tingkat kesejahteraannya bisa kredit motor, rumah, dan sebagainya. Nah, ini saat ini tidak menentu arah kesejahteraannya ini, sangat menurun. Gus Adi minta transparansi ganti rugi tanah proyek PKB Klungkung. Sidang gugatan perdata yang dilayangkan PT Adimurti AM dan PT Arsa Buana Manunggal ABM terhadap Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Provinsi Bali, Jumat 17 November 2025, memasuki agenda sidang pemeriksaan setempat PS di Klungkung. Kedua perusahaan itu mempersoalkan hasil penilaian KJPP yang dianggap tidak wajar dan tidak mencerminkan nilai pasar sebenarnya terhadap harga tanah milik PT Adimurti, yakni 11 bidang tanah di Kabupaten Klungkung yang terdampak proyek pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali PKB. Sidang pemeriksaan setempat dipimpin Melbi Nurrahman SHMH, dihadiri kuasa hukum KJPP Chandra Kasih, tergugat Igusti Agung Dian Hendrawan SHMH, dan Yudi Purwanto SH, serta kuasa hukum PT Adimurti AM dan PT Arsa Buana Manunggal ABM Anak Agung Adi Mahendra Putra SHMH. Kami sudah menunjukkan batas-batas dari masing-masing sertifikat, 11 sertifikat, ya. Namun tidak berarti batas tanah, tidak, karena sudah berbentuk amparan, tapi kita menunjukkan dari batas-batas sertifikat dari masing-masing yang dimiliki oleh Adimurti. Jadi kami berharap di dalam peninjauan setempat ini kita melihat secara bersama-sama bahwa yang terpenting di sini adalah kita memperjuangkan bagaimana amanah Undang-Undang 2 Nomor 2012, yaitu terkait dengan tentang pengadaan tanah, ya, yang rujukannya adalah kurang lebih adalah bagaimana harga yang ditetapkan adalah sesuai dengan ganti rugi itu sesuai dengan harga perolehan itu. Dan kita lihat bersama-sama bahwa tanah Adimurti adalah bersebelahan dengan Damija, ya. Beda dengan tanah-tanah yang lain yang sangat jauh dan tidak memiliki jalan. Menurut Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra yang populer disapa Gus Adi, harga perolehan tanah di tahun 2017 70 juta rupiah per are. Namun ganti ruginya saat ini adalah sebesar 26,5 juta rupiah. Hal ini, kata Gus Adi, menjadi semangat perjuangannya di dalam pembangunan Pusat Kebudayaan Bali PKB yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kenyataannya adalah klien kami mengalami kerugian miliaran rupiah karena tidak cocoknya ganti rugi yang ditetapkan. Padahal undang-undangnya sudah harus menunjukkan adalah ganti untung yang harus diberlakukan. Nah, inilah kami berharap dan kami bertanya kenapa KJPP menetapkan harga yang begitu jauh. Yang sebenarnya sebelumnya KJPP ini sudah pernah menetapkan harga sesuai dengan harga perolehan, yaitu di tahun 2017 saat pembuatan FS perusahaan ini sebelum berdiri di sini, ya. Jadi dengan pelaku yang sama dengan bendera yang berbeda, harga itu sudah ditetapkan sesuai dengan harga perolehan. Namun ada kejanggalan di tahun 2025 justru harganya turun, mestinya naik Oleh kantor yang sama. ya, oleh kantor yang sama. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar pada kami, kenapa ini terjadi. Selain menegaskan kembali tuntutannya agar kliennya tidak dirugikan, minimal ganti rugi sesuai dengan harga perolehan,
Gus Adi juga menjelaskan luas tanah dari 11 sertifikat yang dimiliki PT Adi Murti 1,8 hektar atau 180 are. Tuntutan pada kami adalah klien kami tidak dirugikan, gitu. Ya, klien kami tidak dirugikan, bisa ditetapkan dengan sesuai dengan harga perolehan saja, kami sudah terima kasih. PT Adi Murti, klien kami sudah melakukan penolakan dari awal, baik secara lisan dan tertulis, ya, sampai pada akhirnya batas waktu 14 hari tersebut. Jadi setiap protes yang kami lakukan adalah terus diimbau bahwa silakan gugat di pengadilan. Nah, sekarang sampailah di sini. Ya, ini yang sebenarnya yang kami mohon doa semuanya, kami mohon kebijakan semuanya. Mari kita membangun dengan asas peningkatan kesejahteraan. Dari awal kami sudah menegaskan klien kami tidak pernah menolak pembangunan secara nasional ini, ya. Nah, jadi program strategi nasional ini kami tidak menolak, kami menerima dari awal hal-hal yang sudah sesuai dengan perundang-undangan, yaitu ganti untung terhadap bangunan, kami sudah terima. Tapi karena adanya kejanggalan dan ketimpangan harga antara perolehan tanah di tahun 2017 dengan harga yang ditetapkan oleh KJPP, disitulah kami keberatan, itulah kami menolak. Dan bila mana itu harga ditetapkan sesuai dengan harga perolehan, kami pasti akan menyampaikan terima kasih, syukur kepada Tuhan bahwa klien kami akan menerima dengan lapang dada, bahwa walaupun harga itu sama dengan tahun 2017 dan sudah tentunya di tahun 2025 ini harganya tidak lagi 70 juta per are. Namun tidak apa-apa, ya yang kita pasti udah ratusan juta di sini. Secara khusus, Gus Adi mengingatkan gugatan ini bukan hanya untuk kepentingan satu perusahaan, melainkan juga untuk memastikan seluruh pihak terdampak proyek mendapatkan haknya secara adil. Kabar Bali Hits mengabarkan.